terhormat Bapak Ibu peserta I2, yakni Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah pada siang ini kita masih bisa menikmati nikmat sempat dan sehat untuk mengikuti kegiatan In-Service Training 2 di SMP 3. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita yang berkumpul di sini selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari penyelarasan visi di sekolah saya, yakni penyelarasan visi misi sekolah dengan pembelajaran mendalam dalam program pesan positif. Apa itu pesan program positif? Program pesan positif itu adalah sebuah program untuk mencetak karakter anak. Artinya di sini lebih bersifat ke mental dan sikap atau sopan santun. Mengapa program ini diperlukan? Sekolah yang pertama, sekolah itu ingin mewujudkan visi sekolah saya, yaitu terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif dan berprestasi. Karena di sini kami di sekolah kami itu ini ada 4 kata kunci dalam visi kami. Yang pertama sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang kedua berkarakter, yang ketiga inovatif, dan yang keempat itu berprestasi. Kami berkeyakinan dan kami sudah berembuk bahwa untuk menjadi sekolah yang berprestasi itu harus dimulai dari karakter. Makanya kami membuat sebuah program yang dinamai dengan program pesan positif. Yang kedua, dibutuhkan budaya positif yang menumbuhkan komunikasi santun dan empatik. Karena sekarang itu siswa-siswa sekarang itu lebih banyak kejadian bullying atau sikap sopan santun yang sudah hampir punah pada saat ini. Kemudian yang berikutnya, provinsi menjadi media pembelajaran mendalam berbasis karakter dan refleksi. Berikutnya tujuan utama provinsi. Di sini adalah pertama mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran. Yang kedua menumbuhkan kebiasaan berpikir dan berbicara positif, mengembangkan keterampilan literasi, komunikasi dan kreativitas siswa, meningkatkan kolaborasi guru, siswa dan orang tua. Kemudian yang terakhir menjadi praktik baik pembelajaran mendalam di sekolah. Berikutnya itu adalah hasil apa yang diharapkan. Yang diharapkan itu adalah terbentuknya budaya komunikasi yang positif di sekolah. Siswa mampu menginternalisasi nilai karakter dan keseharian. Terciptanya lingkungan belajar yang inspiratif dan saling menghargai. Kita tahu pada saat ini, pada zaman sekarang ini, yang namanya bullying itu lagi marak. Gara-gara bullying, kemarin saya di TikTok itu lewat di feed saya, gara-gara bullying seorang mahasiswa sekelas mahasiswa itu sampai bunuh diri, loncat dari lantai ke-4. Itu di Universitas Udayana Bali. Itu gara-gara bullying. Begitu dahsyatnya dampak bullying bagi kehidupan anak-anak sekarang. Berikutnya bagaimana tahapan yang kami lakukan di sekolah kami? Di sekolah kami itu di sini menerapkan inquiry kolaboratif yang dimulai dari ASES. ASES itu identifikasi kebutuhan dan potensi siswa. Jadi kami mengidentifikasi dulu, mengapa anak ini kadang tidak semangat belajar di kelas? Mengapa anak ini kok sering murung? Mengapa anak ini kok tidak percaya diri? Nah, awalnya seperti itu. Bagaimana komunikasi antara anak dengan orang tua di rumah? Nah, seperti itu. Kemudian desainnya itu
merancang kegiatan sesuai dengan jenjang kelas. Ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Kemudian implementnya itu melaksanakan kegiatan rutin tiap Sabtu. Jadi tiap Sabtu kami sempatkan untuk mengadakan program ini. Observasi, kemudian measure itu terdiri dari reflect, check. Nah itu ada observasi, evaluasi dampak kegiatan, refleksi, tindak lanjut, pengembangan program. Nah di sini setelah ini akan kami jabarkan. Yang pertama dari assess. Nah ini identifikasi awal. Kemudian tantangannya seperti itu. Kurangnya pemahaman dan kesadaran guru serta tenaga pendidik. Nah di sini juga ada keterbatasan waktu antara kurikulum yang padat. Kadang guru itu kan dituntut harus selesai, CP ini harus selesai pada bulan ini. Jadi CP ini, TP ini harus tuntas. Nah, dari saking padatnya waktu, dari saking banyaknya CP yang harus dicapai, sehingga kadang seorang guru itu melalaikan sikap dan mentalnya banyak siswa. Kemudian latar belakang dari nilai lingkungan keluarga. Bukan sih, keluarga itu adalah pendidikan utama. Jadi di sini menjadi latar belakang yang artinya maksimal. Nah di situ ada tindak lanjut sementara ini ya, bukan tindak lanjut berikutnya. Tindak lanjut dari tahap akses ini adalah guru dan kepala sekolah merancang kegiatan melatih siswa menulis, berbicara, dan merefleksikan pesan positif. Contohnya, senyum adalah sebagian dari ibadah. Nah, jadi murid itu merancang itu. Nah, bagaimana nanti tahapannya? Berikutnya seperti ini. Tahap desain. Kegiatan ini dilakukan setiap Sabtu, nomor 1. Nomor 2, dibagi menjadi 2, kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas rendah, gurunya itu sudah menyiapkan kertas yang sudah di-print, kemudian sudah ada kata-kata positifnya. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Air, hematlah air, atau seperti itu. Nah, tapi itu dirancang sama guru kelasnya, didesain seindah mungkin, kemudian anak-anak mewarnai. Nah, setelah itu untuk kelas 6 bagaimana? Kalau kelas 6 setiap Sabtu tentunya, tapi sebelum ini kami sudah berkomunikasi sama wali murid agar setiap Sabtu dipinjamkan HP yang dilengkapi dengan paket data. Nah, untuk apa? Memang di sekolah kami sekolah terpencil, tapi saat ini kami sudah memperkenalkan IT dengan adanya Canva. Kami memperkenalkan Canva ini melalui email belajar ID-nya murid masing-masing. Jadi kami juga ikut berpartisipasi kepada Kemendikbudristek ketika ada temuan di sini sudah menggunakan email belajar ID-nya benar-benar digunakan. Jadi Canva yang kami buka itu sudah menggunakan email belajar ID. Nah, anak-anak disuruh merancang poster, tapi kalau kelas 4 dan kelas 6 ya, kelas 4 sampai kelas 6 anak-anak itu merancang kata-katanya, mereka bisa merancang sendiri atau mereka bisa cari di Google, kemudian didesain. Seperti ini, hasilnya bagus-bagus kok. Nah, berikutnya tahap akses. Tahap implement. Siswa menulis pesan positif setiap Sabtu, tidak berhenti di situ saja. Di mana Bu literasinya? Literasinya itu anak-anak setiap bulan itu temanya berbeda-beda. Bulan ini kebersihan, bulan berikutnya tentang sopan santun misalkan. Nah, setiap bulan satu kali di setiap Sabtu itu anak-anak mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan. Misalkan senyum adalah ibadah. Kenapa kamu pilih ini? Bagaimana anak-anak itu bisa, guru nanti memfasilitasi, anak disuruh menulis cerita tentang senyum adalah ibadah. Atau anak-anak menceritakan di depan kelas, itu literasinya. Kemudian untuk kelas 1 juga seperti itu, tetapi dengan kata-kata yang sangat minimal. Misalkan hematlah air. Mungkin gurunya akan bertanya, kenapa kamu hemat air? Iya Bu, karena air adalah ini. Anak-anak kelas 1 kan tidak bisa merangkai kata terlalu banyak. Jadi mungkin hanya membuat kata satu kalimat, merangkai kata menjadi satu kalimat. Kemudian ada measure, reflect, dan check. Di sini observasi perilaku dan komunikasi siswa. Nah, setelah 1 bulan, kemudian kami berkomunikasi dengan
wali murid. Gurunya itu berkomunikasi dengan wali murid. Ibu, Bapak, tema kali ini tentang kebersihan. Bagaimana Ananda di rumah? Itu kami berkomunikasi lewat WA. Kami menggunakan WA. Kemudian di sini apa yang terjadi? Perubahan inovasi apa yang terjadi? Di sini tema sesuai kebutuhan siswa, penggunaan media kreatif, poster, video pendek. Jadi anak-anak sekarang itu sudah anak-anak kelas di sekolah saya sudah bisa mengenal apa itu Canva, bagaimana merancang Canva, bagaimana mereka mendesain sebuah poster. Kemudian 1 bulan 1 kali itu anak-anak menempel di mading seperti itu. Mungkin dampaknya tidak sekarang, tetapi beberapa tahun yang akan datang. Setelah itu, kemudian ada sudah. Nah, di sini ada dampak program. Komunikasi antara siswa lebih santun dan empatik, meningkatnya semangat dan kepercayaan diri siswa. Terbangunnya budaya apresiatif di sekolah, keterlibatan aktif guru untuk membentuk karakter anak. Menjadi lingkungan belajar yang positif dan reflektif. Berikutnya ini adalah kegiatannya, dokumentasinya. Nah, ini kesimpulannya. Provinsi menjadi bentuk nyata penyelarasan visi sekolah dengan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini menumbuhkan karakter, kreativitas, dan komunikasi positif. Kolaborasi sekolah dan orang tua memperkuat dampak pendidikan karakter. Program ini akan terus dikembangkan sebagai praktik baik pendidikan berkarakter di SD kami. Ada saran dan tindak lanjut di sini juga. Guru terus berinovasi. Jadi semua guru sekarang di Kombel, sekolah kami ada Kombel, namanya Kombel SDN Banjar Barat 1. Setiap bulan 1 kali di hari Sabtu sesudah anak-anak pulang kami sempatkan siapa saja bisa berbagi, bukan hanya saya sebagai kepala sekolah. Di Canva, mungkin guru-guru yang lain yang sudah mungkin hampir-hampir pensiun, tapi mereka saya lihat semangat, alhamdulillah semangat untuk belajar Canva dari HP. Walaupun mereka tidak bisa mengoperasikan laptop, tetapi mereka bisa mengoperasikan Canva lewat HP. Tentunya dengan menggunakan email belajar ID. Kemudian orang tua dilibatkan aktif melalui kegiatan pesan di rumah. Jadi setiap 1 bulan 1 kali kami berkomunikasi. Temanya ini bagaimana anak bapak ibu. Selanjutnya ada tindak lanjut dari sekolah kami bagaimana. Terus seperti itu berkelanjutan. Kemudian pemerintah dan pengawas sekolah memberi pelatihan dan apresiasi praktik baik. Dan di sini juga kata-kata positif adalah benih karakter baik. Dari pesan kecil tumbuh generasi besar yang berakhlak dan berprestasi. Sudah sampai di sini saja. Bukan pertanyaan tetapi saran. Saran bagaimana agar program pesan positif atau provinsi ini bisa maksimal dan bisa berdampak positif, benar-benar positif bagi anak didik kami. Mungkin Bapak Ibu ada mau sumbang saran? Sarannya dilanjutkan. Sarannya dilanjutkan. Lebih semangat. Ya Bapak mungkin. Bapak Sarmala, Bapak Dian mungkin. Pak Dian Bu. Pak Dian mungkin. Terima kasih Bu, sudah saya Saran. Bukan bertanya, mohon ditayangkan ulang tentang tujuan, kemudian hasil yang diharapkan dan kesimpulan Bu. Mungkin itu kita lihat korelasinya dan mungkin di situ kita juga ingin belajar. Tujuan dari presentasi materi ini, kemudian di hasil yang ingin diharapkan dan kesimpulannya Bu. Aro mak nembang mo. Ya, aman deh. Oh. Kira ada nembang ya. Mama capek. Lanjut di hasil yang diharapkan ini sama Bu ya, ini juga ya. Hasil ada hasil Pak. Oh, hasil.
Maci, sayangnya maci. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Bulusi. Sayangnya. Apa namanya, mungkin sedikit pertanyaan saya tentang korelasi antara visi misi tujuan di OJT 1 kemudian kerangka PM di OJT 2 Bu, dengan program apa namanya Bu? Iya, dengan provinsi ini mungkin mohon dijelaskan tentang korelasinya antara visinya, kemudian VNP-nya dan kerangka PM-nya terhadap provinsi ini. Sekalian saya ingin belajar masalahnya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Di sini apakah korelasi antara program ini dengan visi misi dan kerangka PM, begitu ya Pak ya? Ya. Di sini korelasi atau hubungannya antara visi misi, kami di sini visi misinya kan terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter dan berinovasi. Jadi provinsi ini adalah program pesan positif yang hubungannya dengan karakter. Itu dengan visi. Yang dengan PM itu kan ada menggembirakan, menggembirakan, bermakna dan berkesadaran. Nah, saya kira provinsi itu masuk ketiganya, Pak. Jadi bermakna di sini anak-anak bukan hanya contohnya ya Pak di pesan senyum adalah ibadah. Jadi anak-anak bukan hanya merangkai di poster, bukan hanya menghafal atau bukan hanya membaca, tetapi bagaimana maknanya dalam kehidupan. Jadi di situ kan sekarang erat hubungannya dengan bullying. Anak-anak kadang menampakkan wajah yang tidak suka sama temannya itu. Dengan adanya senyum adalah ibadah. Mungkin cak nusa orang Madura nah itu kiki gitu Pak. Jadi sampai pesan program pesan positif ini kan tidak satu kali dalam 1 bulan Pak. Per minggu dalam satu bulan misalkan ada 4 kali Sabtu ya 4 kali berarti kan. Nah itu diulang-ulang terus. Jadi minggu sekarang itu mendesain mungkin ya. Minggu berikutnya anak-anak memaknai apa sih makna yang mereka tulis. Apa yang makna dari pesan yang mereka desain seperti itu. Jadi akhirnya pembelajaran mendalam itu akan lebih bermakna kepada mereka. Jadi pembelajaran yang bukan hanya di hafalan, bukan hanya di otak, namun masuk ke hati. Itu masuk ke karakter, Pak. Mungkin itu korelasinya. Mungkin ada lagi yang bisa membantu saya? Sedikit Bu. Iya. Sedikit tak banyak. Marah sih senyum Bu. Ini ya, penyelarasan visi misi tujuan itu Oleh tak tegang. antara visi lama dan visi baru barangkali. Jadi itu kan di penyelarasan itu kan ada rumusan visi, di mana visi lama yang mungkin tidak relevan dengan PM gitu ya. Kemudian muncullah visi misi tujuan baru yang memuat prinsip-prinsip PM. Jadi itu mungkin pertanyaan saya arahnya mungkin di sana Bu. Jadi muncul mohon itu jelaskan itu munculnya itu loh Bu, juga relasinya dengan provinsi. Oh iya, baik. Yang pertama Bapak, visi kami adalah visi yang lama, belum kami revisi memang. Tetapi karena kami sudah berembuk di Kombel bahwa visi ini masih relevan dengan kehidupan kami, dengan keadaan kami sekolah kecil yang hanya muridnya 25. Jadi kami itu tidak muluk-muluk mimpinya. Karena sekolah kami memang sekolah yang sangat kecil, jumlah muridnya hanya 25. Untuk menjadi sekolah yang wah begitu kayaknya masih ibarat orang berlari itu harus maksimal gitu ya, takutnya sampai jatuh gitu. Makanya visinya tetap itu. Kemudian tugas kami apa? Tugas kami hanya menyelaraskan. Jadi apa itu pembelajaran mendalam? Bagaimana cara menyelaraskan visi, misi serta program di sekolah itu dengan pembelajaran mendalam? Di pembelajaran mendalam bukankah ada rumus 8-3-3-4, 8 dimensi profil lulusan, 3 tahap pembelajaran,
3 apalagi itu kerangka ya, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran ya. Yang 4 itu adalah kerangka pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sudah ada lagi mungkin? Sudah ditutup aja, sudah 15 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.